Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan membahas kelengkapan dalam membangun relasi yang akan berbicara mengenai kecerdasan emosi di bagian yang kedua. Di video sebelumnya kita sudah membahas dua komponen kecerdasan emosi, yaitu intrapersonal dan interpersonal. Mari kita lanjutkan 3 komponen selanjutnya. Yang berikutnya yaitu adaptability. Kemampuan adaptability merupakan keterampilan dalam mengelola perubahan. Bila dilihat dari perspektif psikologis, kemampuan adaptability merupakan suatu mekanisme pertahanan untuk menghadapi perubahan situasi sosial. Komponen adaptability ini terdiri dari 3 subkomponen, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah, reality testing, dan kemampuan beradaptasi atau flexibility. Kemampuan problem solving merupakan kemampuan mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah secara tepat dan menemukan solusi yang efektif. Dalam penyelesaian masalah ada pengambilan keputusan, dibutuhkan kolaborasi antara keterampilan logika dan emosi. Subkomponen selanjutnya adalah reality testing, yaitu kemampuan untuk mengukur hubungan antara apa yang dialami dan apa yang terjadi secara objektif. Dengan kata lain, reality testing adalah kemampuan untuk menilai sesuatu dan memahami realitas secara akurat serta berani mencoba hal yang baru. Yang ketiga yaitu flexibility, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan emosi, pemikiran, dan perilaku seseorang untuk menghadapi perubahan situasi dan kondisi di sekitarnya. Komponen ini juga menunjuk kepada kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang kurang akrab, tidak terduga, dan penuh dengan dinamika. Individu yang memiliki kemampuan flexibility menunjukkan seorang pribadi yang cerdas, tangkas, dan gesit, bahkan mampu bekerja sama dan menyikapi perubahan tanpa ketakutan. Mereka biasanya terbuka dan toleran terhadap ide-ide baru. Jadi, individu yang fleksibel mampu melihat keanekaragaman dalam hidup. Hal ini didasari oleh empati yang memampukannya melihat dan mengenali perasaan, perspektif, bahkan kebutuhan orang lain. Selanjutnya, stress management. Stress management merupakan suatu kemampuan mengelola emosi pada saat mengalami tekanan. Kemampuan stress management sangat dipengaruhi oleh kepribadian seseorang yang berasal dari bawaan dirinya ataupun yang terbentuk dalam sepanjang perjalanan hidupnya. Kemampuan stress management terdiri dari 2 subkomponen, yaitu stress tolerance dan kemampuan mengendalikan dorongan atau impuls. Stress tolerance merupakan kemampuan untuk bertahan dalam situasi yang buruk ataupun penuh dengan tekanan tanpa menjadi kacau atau ambyar, serta mampu mengatasi stres dengan baik. Kemampuan ini didasari oleh kapasitas memilih tindakan untuk mengatasi stres, bersikap optimis terhadap pengalaman baru dan perubahan secara umum, dan keyakinan untuk dapat mengontrol atau memengaruhi situasi stres. Individu yang memiliki stres toleransi yang baik cenderung lebih berani menghadapi krisis dan masalah tanpa menjadi tidak berdaya dan tidak berpengharapan. Subkomponen yang kedua yaitu impulse control, yaitu kemampuan untuk menahan atau menunda dorongan atau godaan untuk melakukan sesuatu. Hal ini berkaitan dengan kemampuan untuk menjadi tenang, mengontrol dorongan agresif, menyerang, dan perilaku yang tidak bertanggung jawab. Masalah impulse control termanifestasi dalam ketidakmampuan menghadapi stres, kesulitan menghadapi kemarahan, kehilangan kendali diri, melukai perasaan orang lain, meledak-ledak, dan melakukan tindakan yang tidak terduga. Komponen yang terakhir dari kecerdasan emosi yaitu general mood. General mood merupakan kemampuan memotivasi diri sendiri dan bermental optimis.
Baron mengartikannya sebagai bersikap optimis, positif, dan mampu memiliki motivasi diri untuk mencapai tujuan. Komponen ini terdiri dari 2 subkomponen, yaitu optimism dan happiness. Subkomponen yang pertama adalah optimisme, yaitu kemampuan untuk melihat hidup dari sisi yang penuh harapan dan mempertahankan sikap positif meskipun sedang menghadapi kesulitan. Optimisme mendorong individu melihat hidup secara positif dan penuh pengharapan. Subkomponen yang kedua adalah happiness, yaitu kemampuan untuk merasa puas dengan kehidupan, menikmati relasi dengan orang lain, dan menikmati hal-hal yang menyenangkan. Happiness merupakan kombinasi dari rasa puas terhadap diri sendiri, merasa cukup, dan kemampuan menikmati hidup. Sementara itu, di pihak lain, individu yang menunjukkan level happiness yang rendah akan menunjukkan gejala depresi, cenderung khawatir, ketidakpastian masa depan, menarik diri dari interaksi sosial, perasaan bersalah, tidak puas dengan hidup, bahkan dalam kasus yang ekstrim, muncul pemikiran atau perilaku bunuh diri. Jadi, kecerdasan emosi merupakan suatu keterampilan yang penting dalam interaksi sosial. Selamat mengembangkan kecerdasan emosi. Modal untuk mengembangkan kecerdasan emosi berasal dari sumber internal maupun eksternal. Sumber internal meliputi aspek bawaan biologis, trait, serta komponen kognitif. Sedangkan sumber eksternal berasal dari relasi sosial dengan keluarga dan terus berkembang dalam interaksi sosial yang lebih luas. Dalam perkembangan selanjutnya, pengalaman-pengalaman emosi yang positif akan semakin menyempurnakan proses terbentuknya kecerdasan emosi dalam diri individu. Oke, sampai di sini video kali ini. Selamat mengembangkan keterampilan kecerdasan emosi sehingga mampu berelasi dan menghadapi tekanan dalam situasi hidup dengan lebih baik. Salam dari Delano, dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely, and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do.